kita melanjutkan pengajian kitab Tanbih Al-Masyih karya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Sudah sampai pada pembahasan berikutnya. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala sarihuhu sayyiduna maulana Abdurrahman bin Ahmad Al-Jami radhiyallahu anhu. Jadi Syekh Abdul Rauf As-Singkili ya, dalam menjelaskan soal al-haq ya dan al-alam ya, secara utuh ya, mulai dari penjelasan tentang hakikat alam, kemudian posisi alam ini sebagai siwa al-haq. Setelah itu Syekh Abdul Rauf menjelaskan bahwa posisi al-insan ala hadza dhillul haq. Jadi posisi manusia dalam pembahasan ini sebagai dhillul haq. Dhillul haq itu bayang-bayang al-haq. Yang namanya bayang-bayang itu bukan wujud hakiki. Kemarin sudah saya contohkan ya, ibarat ada burung yang berada di atas air. Kemudian akan nampak dalam bayangan air itu wujud burung. Kemudian pertanyaannya, apakah itu wujud dua burung atau satu burung? Nah, dalam hal ini Syekh Abdul Rauf menjelaskan bahwa insan itu dhillul haq, bayang-bayang al-haq, tapi posisi al-insan tetap sebagai abdun, sebagai hamba. Ya, abdun, al-abdu abdun wa intaroko, hamba ya tetap hamba sekalipun mengalami proses ekstase ya, yaitu mengalami proses fana atau mengalami kehilangan kesadaran keambaan. Nah, namun demikian tetap posisinya sebagai abdun. Jadi tidak lantas abdun berubah menjadi robbun. Nah, Syekh Abdul Rauf ya memberikan batas yang jelas seperti ini supaya para pengikutnya atau orang-orang yang memahami ilmu hakikat tidak jatuh pada ilhad, yaitu mencampur aduk sebagaimana yang terjadi ya sebelumnya, yang meyakini bahwa al-alamu huwallah wallahu huwal alam. Karena ini terjadi ilhad, mencampur aduk bahwa alam itu Allah, Allah itu alam. Nah, ini ditolak oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Kemudian Syekh Abdul Rauf As-Singkili juga berpegang pada penjelasan Sayyidul Muhaqqiqin, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ini ulama hakikat yang paling masyhur ya, yang memiliki karya Al-Futuhat Al-Makkiyah yang ditulis ya di Masjidil Haram, dan beliau ini lahir di Mursia. Mursia itu bagian dari Andalusia. Kalau sekarang masuk wilayah Spanyol.
Jadi saya pernah ke Mursia ya, menghadiri kegiatan seminar internasional yang mengkaji ajaran-ajaran tasawuf Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Menariknya yang mengkaji itu adalah orang-orang barat, orang-orang bule. Kemudian menurut Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi ya, beliau menjelaskan wa ayunana fin nafsil amri dilluhu la ghairuhu. Itu. Ini di dalam kitab Fususul Hikam ya. Wa ayunana itu maksudnya eksistensi kita yang sudah berubah wujud ayan fisik ya, ya sudah ada rupanya ya, ada hidungnya, ada tangannya, ada matanya. Ini sudah ayan. Ayan yang disebut dengan ayan khorijian, yaitu sebuah wujud yang sudah nyata. Gitu. Lah, ayan yang sudah khorijian ini fin nafsil amri ya, maksudnya secara substansi ya, tentang hakikat dari ayan itu diluhu, itu bayangannya, dil bayangannya. Kenapa disebut bayangan? Karena wujud manusia ya, kalau bahasa Jawa itu gemblegernya wujud manusia dengan ragam bentuk ya yang ada di bumi ini ya, itu ternyata kalau kita lacak, kita cari ya di ayat Al-Qur'an maupun hadis ya, ternyata semua by design oleh Allah. Bahkan didesainnya itu di Lauhil Mahfuz. Ini masih masuk zaman azali, zaman sebelum ada alam semesta. Itu desainnya soal alam semesta, termasuk desain setiap manusia, termasuk di dalamnya ada nasibnya ya, apakah nasib baik buruknya sampai hidup matinya. Itu desainnya sudah final di Lauhil Mahfuz. Maka perwujudan dari alam qadim ke alam kudus sampai wujud ke alam atsam, alam fisik, semua itu sudah by design oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada keterlibatan selain Allah. Maka jika Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi menyatakan bahwa itu dilluhu ya, dilluhu bayangannya ya, ada logika kita bisa menerima itu. Tapi dalam hal ini ya, sekalipun posisinya dilluhu bayangannya, tetap dalam memahami wujud diri ya, itu sebagai wujud yang baru, wujud yang kudus. Kalau wujud yang kudus yang baru ya, dia tetap abdun ya. Ini prinsipnya kembali kepada prinsip Asy'ariyah. Yang namanya hamba ya tetap hamba, sekalipun hakikatnya kita tahu bahwa hakikatnya itu dilluhu bayangannya. Maka dalam hal ini kemarin sudah saya sampaikan, istilahnya ada misalnya ada wujud yang hakiki, yaitu ketika seseorang sedang berkaca, dia melihat di dalam kaca ada wujud ya, itu yang asli yang mana ya, yang asli ya yang wujud hakiki yang sedang berkaca. Wujud yang di dalam kaca itu wujud majazi. Itu inilah analog perumpamaan untuk memahami maksud dari dhilluhu, yaitu sebagai bayangannya ya, secara hakikat itu. Ini yang harus
dipahami secara tepat. La ghairuhu, bukan selainnya. Tidak mungkin yang berkaca A kok muncul di balik kaca B, nggak mungkin. Ya pasti yang berkaca ya dan yang ada di dalam kaca yaitu sebagai dhilluhu, sebagai bayangannya. Ada itu kemarin sudah dibahas. Sekarang waqala, dan berkata siapa sarikuhu, orang yang mensarai ya, penjelasan Syekh Muhyiddin, yaitu Sayyiduna wa Maulana Abdurrahman bin Ahmad Al-Jami ya. Radhiya, semoga meridhai siapa Allah anhu darinya. Sawaun kanat, baik ada, yakni maksudnya apatilkal ayanu, yaitu ya keadaan entitas wujud yang khorijiyatan, baik wujud ayan yang khorijiyah. Jadi ini istilah-istilah yang populer di ilmu hakikat. Maksud ayan khorijiyah ini kalau kita analogkan dengan dunia modern ya, seperti kayak pabrik ya, ingin mengeluarkan sebuah produk baru ya, ketika tim desainnya sedang menggodok ya, produk belum di launching ya, maka perencanaan yang sudah matang itu ya, itu namanya ayan sabitah. Jadi perencanaan yang sudah matang tapi belum di launching ya, mungkin masih di dalam desain dalam komputer, tapi semua sudah presisi, sudah diatur serapi mungkin ya. Begitu juga perencanaan alam semesta ini, kalau kita menggunakan pendekatan teori martabat 7 ya, bahwa dua alam antara qadim dan hudus ya, qadim dibagi menjadi 3, ahadiyat, wahdat, wahidiyat. Maka di alam yang kedua wahdah itu Allah punya rencana ingin menciptakan alam semesta, tapi sifatnya masih mujmal ya, kuntu kanzan mahfiyan, aku perbendaraan yang tersembunyi, fa inni uhibbu an urab, aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk, fabi ya'rifuni, maka denganku mereka mengenalku. Jadi Allah ingin dikenal, caranya Allah menciptakan makhluk ya, di antara makhluk ini ada yang diberikan anugerah bisa mengenalnya. Nah, perencanaan ini ada di alam yang kedua menurut teori martabat 7 di wilayah qadim. Baru perencanaan yang berikutnya di alam yang ketiga wahdah wahidiyat, itu perencanaan sudah tafsil, sudah terperinci, desainnya itu sudah final. Perencanaan membuat ya, ada bumi, ada bulan, ada bintang, ada galaksi Bima Sakti, dan semuanya yang ada di dalamnya, termasuk terkait penghuninya. Terus penghuninya itu dari tahun ke tahun sampai berabad sampai ke kita. Itu desainnya di alam yang ketiga wahidiyat itu sudah final. Bahkan sampai hari kiamat pun desain perencanaan alam semesta ini sudah final dan sudah ada di Lauhil Mahfuz. Maka perencanaan yang masih ada di Lauhil Mahfuz ini disebut dengan istilah lain ayan sabitah. Jadi kita memahami, oh iya, rencana yang sudah tafsil tapi masih berada di alam azali, ini disebut ayan sabitah.
Kemudian setelah a'yan sabitah berproses. Ya, dalam teori martabut 7 ya, alam qadim ada 3 tadi, kemudian yang hudus. Hudus mulai ada alam arwah, ya, diciptakan ruh. Karena ruh ini nanti yang akan menjadi satu bagian yang akan menghidupkan struktur lahir maupun batin. Kemudian ada alam misal, ya, metafisik, ya, seperti proses kejadian kita ini kalau di Al-Qur'an kan terinci dengan rapi, ya, mulai dari sulalah mintin sampai nutfah, alaqah, mudghah, sampai ditiupkan ruh, ya. Itu di Al-Qur'an dijelaskan secara rinci. Nah, kemudian setelah lahir menjadi wujud, ya, ini namanya a'yan khorijian. Jadi wujud yang lahir, ya, wujud yang lahir ini enggak bisa lepas dari desain yang ada di Lauhil Mahfuz, gitu. Namanya, terus ya amalnya, nasibnya, itu semua tidak bisa lepas dari desain di Lauhil Mahfuz. Maka wujud yang sudah khoriji, yang sudah physically, ya, seperti wujud alam semesta dan kita, ini yang disebut a'yan khorijian. Jadi istilah-istilah ini yaitu menjadi istilah yang populer di ilmu hakikat. Tapi kita kalau paham, oh iya, a'yan sabitan, oh itu maksudnya perencanaan yang masih di alam azali. Kemudian a'yan khorijian itu wujud realisasi, ya, dari rencana yang di alam azali Lauhil Mahfuz menjadi wujud yang nyata. Maka perumpamaan terkait dengan perusahaan, ya, misalkan perusahaan iPhone, perusahaan mobil, itu kan sebelum launching produk itu, ya, merumuskan desain, ya, itu cukup panjang, gitu, sampai akhirnya dirilis dan di launching. Nah, ketika sudah di launching, nah ini sudah a'yan khorijian. Gitu. Ini untuk mendekatkan paham apa sih maksudnya a'yan khorijian dan a'yan sabitan. Karena kalau istilah ini kita nggak paham, ini kita kayak nggak, ya, ngaji kayak di awang-awang, ini maksudnya apa, gitu. Oh, ternyata setelah kita carikan analog yang bisa dipahami, oh ternyata itu yang dimaksud a'yan sabitan dan a'yan khorijian. Jadi a'yan sabitan yaitu Allah merencanakan penciptaan alam semesta, ya, itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Nah, ini namanya a'yan sabitan. Nah, kemudian proses perwujudannya sampai lahir sampai hidup, ini namanya a'yan khorijian. Itu. Amma a'yunana adapun, ya, entitas kita, ya, a'yan itu sesuatu yang sifatnya entitas wujud. Asabitatu yang sabitah, ya. Wa khorijian au sabitan imma. Amma a'yunana, adapun bermula entitas kita asabitah yang sabitah, ya, maksudnya apa? A'yuna sabitah yaitu ketika Allah mendesain di Lauhil Mahfuz nanti akan menciptakan, ya, wujud makhluk, ya, seperti kita semua ini. Itu desainnya, perencanaannya, ketetapannya ada di Lauhil Mahfuz. Nah, ini yang disebut
ayunan as-sabitah. Fali annaha, maka sesungguhnya ayan sabitah, ya, ayan sabitah itu dhillun, itu bayang-bayang, lidzatil ilahiyah, bagi zat ilahiyah. Jadi maksudnya bahwa ketika Allah merencanakan dan menetapkan grand design di alam Lauhil Mahfud, ya, bahwa perencanaan itu ya sudah final dan oleh Syekh Abdurrahman disebut sebagai dhillun, bayang-bayang, lidzati, bagi zat al-ilahiyah yang sifatnya ilahiyah. Nah, jadi ada teori lain yang untuk memudahkan kita terkait martabat 7. Jadi saya itu paling senang menjelaskan teori martabat 7 ya, karena sangat mudah dipahami dan membuat kronologis menjelaskan alam semesta itu simpel, mudah itu. Ya. Maksud dat sabitah itu dilun lidzatil ilahiyah. Ya, ini kalau kita perumpamakan di alam yang bagian pertama itu disebut alam qadim atau martabat alam qadim. Itu ada 3 tadi. Ahadiyat, wahdat, wahidiyah. Nah, ini ada penjelasannya. Para ulama muhaqqiqin menjelaskan. Di alam yang pertama, ahadiyat itu yang ada hanya zat. Itu. Maka di martabat yang pertama ini ya martabat zat. Nah, kemudian posisi kita tidak boleh untuk membahas zat secara lebih detail. Itu kita cukup meyakini, mengimani. Nah, sebab Nabi sudah mengingatkan tafakkaru fi khalqillah. Kita disuruh berpikir, merenung tentang ciptaan Allah. Wala tafakkaru fi dzatillah. Kita tidak boleh masuk ranah berpikir wilayah zat Allah. Maka kalau ini dicoba ditabrak, pasti ahmak, pasti rusak, pasti bodoh gitu. Nah, ini ada cerita nyata ya, seorang akademisi yang menyampaikan ke saya ya, karena beliau cerita kepada kami ya, soal proses pengalaman beliau sebagai tokoh filosof ya, tokoh filsafat. Karena S1-nya filsafat, S2 filsafat, S3-nya filsafat. Pada puncak pemikiran ketuhanan ya, dari aspek filsafat yang rasional, akhirnya dia menyimpulkan ya bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah, ini kan benar kata hadis Nabi. Jadi kalau masuk ke ranah wilayah zat, ya sekalipun dia seorang filosof atau apapun, pasti akan mengalami ahmak, rusak. Ya akhirnya muncul kesimpulan ya bahwa Tuhan itu tidak ada, karena dia menggunakan pendekatan rasional. Tapi akhirnya beliau sadar karena ya ditampakkan oleh Allah sebuah proses yang terjadi di alam mimpi ya, beliau merasa kayak ditendang sana sini, tapi sakitnya secara fisik itu nyata ketika dia bangun. Akhirnya istighfar gitu. Nah, dari situlah akhirnya menyadari ya istighfar
bahwa tidak boleh membahas soal ketuhanan itu sampai masuk ke wilayah dat. Pasti ahmak, pasti rusak itu. Nah, dalam teori martabat 7 ya, itu ada dibagi secara rinci bahwa martabat yang pertama ini martabat dat. Itu. Jadi yang ada hanya dat. Kemudian yang kedua yaitu wahdah yang tadi disebut juga sebagai hakikat Muhammad. Jadi Allah punya rencana ingin menciptakan alam semesta, masih rencana gitu. Itu disebut sebagai martabat zat dan sifat. Jadi sudah ada zat dan sifat. Ya, wujudnya tadi hakikat Muhammad gitu. Ini dalam teori martabat 7. Nah, kemudian yang ketiga yaitu wahidiyat, itu martabat sudah ada zat, sifat dan asma. Jadi artinya perencanaannya sudah detail. Maka terkait dengan penjelasan di sini ya, bahwa proses tajalli dari ahadiyat, wahdat, wahidiyat sampai nanti menjadi khariji ya, berproses wujud kita ini ya, setelah didesain, direncanakan di Lauhil Mahfud, kemudian berproses di alam arwah, berproses di alam misal mulai dari saripati tanah sampai nutfah, kemudian di alam rahim sampai akhirnya keluar menjadi bayi. Ya, tentu ini kalau kita perumpamakan ya, bahwa fali'an hadilun lidatil ilahiyah, bahwa wujud itu ya sesungguhnya ya bagian dari proses dari tajalli zat ilahiyah. Nah, kemudian para ulama hakim membatasi supaya bisa memilah. Ketika sudah menjadi wujud yang fisik ya seperti kita ini wujud baru. Nah, ketika wujud baru posisikan sebagai wujud abdun, wujud kehambaan. Jangan kemudian dipahami ini ngaku sebagai zat ilahiyah atau ngaku sebagai Rabbun. Lah, pemahaman yang seperti ini yang diluruskan oleh para ulama muhaqqiqin termasuk Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dan juga Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi kalau ada orang memahami hakikat, setelah memahami hakikat diri kemudian muncul kesimpulan gitu ya, merasa menjadi Rabbun, ini sudah salah kaprah. Karena dia tidak sadar bahwa ketika sudah menjadi wujud yang khariji, dia menjadi wujud baru ya, dia sudah terkena hukum ruang dan waktu, dan dia abdun ya tetap abdun, tidak bisa berubah menjadi Rabbun. Nah, ada perumpamaan yang terkait dengan penjelasan tadi itu yang sangat populer juga ya di Aceh pada zaman itu, yaitu Syekh Hamzah Fansuri ya, dalam menggambarkan proses wujud tadi dari a'yan sabidah sampai a'yan khariji. Itu perumpamaannya simpel, yaitu perumpamaan seperti kapas ya, kapas ini sebagai zat ya. Kemudian kapas ini sebagai zat akan berproses ya. Ketika kapas ya dipintal ya, diproses, akhirnya menjadi yang namanya benang gitu. Nah, kalau ditanya zatnya benang dari apa, ya tetap zatnya adalah dari kapas. Tapi ketika sudah wujud benang, manggilnya ya harus yang pas. Ini apa? Ini benang. Jangan dipanggil ambilin kapas dong. Nah,
ini yang maksudnya para muhakkikin itu jangan sampai salah menyebut dan memilahnya. Hakikatnya benang dari apa? Ya dari kapas. Cuma kan itu dari aspek hakikat. Maka tadi fali annaha dzillun lidzatil ilahiyah. Tapi ketika sudah wujud khariji, ya ini benang itu. Kemudian benang ini terus diproses. Akhirnya menjadi kain. Nah, ketika menjadi kain, ya, ini kan berarti sudah mengalami 3 tahapan. Benang, kemudian kapas, berproses menjadi benang, tetap dzatiyahnya ya kapas, tapi namanya sudah berubah menjadi benang. Kemudian diproses lagi, tajalli yang berikutnya menjadi kain. Nah, ketika sudah menjadi kain, ya secara hakikat dzillun lidzatil aliyah, hakikatnya kain ini hakikatnya apa? Ya hakikatnya ya dari kapas gitu. Tapi ketika sudah menjadi kain, jangan salah sebut. Jangan sampai sudah berupa kain disebut kapas gitu. Ambilin dong kapas itu. Nah, ya ini yang diluruskan oleh para ulama mungkin itu, jangan sampai orang yang sudah paham hakikat melakukan pemahaman yang seperti ini. Ya tetap ambilin kain karena namanya kain. Kalau soal dzatiyahnya kain apa? Ya dia dari kapas. Nah, ini yang disebut aspek hakikat dan syariat harus proporsional. Nah, kemudian berproses lagi. Setelah menjadi kain kemudian diwarnain, ya, terus menjadi pola bentuk baju yang beragam, ya. Akhirnya melahirkan berbagai macam karya oleh para desainer, ya, dengan berbagai macam bentuk model baju dan pakaian. Ketika sudah menjadi ragam baju dan pakaian, ya sebutlah sesuai dengan namanya. Kalau ini ya namanya baju, ya kan? Jangan sampai sudah seperti ini disebut dengan kain. Terus jangan juga itu apa? Itu kumpulan benang. Itu apa? Itu kapas. Nah, ini namanya orang yang tidak bisa mendudukkan persoalan secara proporsional. Itu. Nah, ketika sudah menjadi ya ini sarung, ya namanya sarung. Itu sudah menjadi ini ya namanya baju, baju koko. Itu. Nah, analog ini ya itu maksudnya memberikan perbandingan yang rasional ya dalam memahami hakikat. Karena banyak dalam memahami hakikat itu yang setelah terbuka pemahaman, ya hakikatnya tadi dari kapas, benang, kain, terus jadi baju, terus menjadi produk bermacam-macam. Dia ngajinya nggak utuh, pas diterangin ngantuk, akhirnya apa? Sudah menjadi sarung, manggilnya kapas. Gitu. Sudah menjadi baju, manggilnya kapas. Nah, ini namanya tidak tertib dalam syariat dan hakikatnya. Itu. Jadi apa yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Abdul Rauf As-Singgili ini dalam rangka mengembalikan pemahaman soal posisi hakikat syariat ini supaya bisa sejalan seiring, ya. Kalau dipahami secara utuh dan proporsional tidak menimbulkan masalah. Yang sering menimbulkan masalah ya tadi sudah tahu ini baju koko disebut
pakai sebutan kapas itu kan. Ini kapas. Ini hakikatnya kapas. Iya, itu tadi sudah dijelasin soal proses hakikatnya. Nah, dengan perumpamaan seperti itu maksudnya logika kita nangkep, oh iya, yang tidak boleh itu seperti ini. Oh, analognya itu sangat masuk akal dan ya sejalan dengan apa yang diurai oleh ulama muhaqqiqin, ya gitu. Al-mutanassibati bisuniha wa amma ayunana, dan adapun ya ayun ta'ayun wujud al-kharijiyah, wujud yang sudah khariji, yang sudah berupa fisik gitu. Kalau perumpamaan baju itu ini sudah ayan kharijiyah gitu. Kalau masih bahan dasar kapas, ya ini bisa jadi idenya sudah muncul. Nanti mau saya bikin beginilah. Ketika masih di dalam ide, ini namanya ayan sabitah. Tapi kalau kemudian dari ide kemudian diturunkan dalam bentuk pola teknis, ini yang disebut ayan kharijiyah. Fali annaha, maka sesungguhnya ayan kharijiyah dhillun, itu sebagai bayang-bayang li ayanina, bagi wujud kami as-sabitati, yang sabitah. Jadi maksudnya wujud ayan kharijian ya seperti wujud manusia dan alam semesta yang saat ini disebut ayan kharijian karena sudah nyata bentuknya. Bahwa wujud yang ada ini enggak lepas dari yang ditetapkan oleh Allah pada zaman azali yang disebut ketetapan dalam Lauhil Mahfuz itu. Atau kalau analog, bahwa seorang ya pengusaha tekstil ya mulai dari bahan dasar sampai menjadi baju ini, itu perencanaan menjadi baju ini sudah direncanakan dalam bentuk desain, ya istilahnya di Lauhil Mahfuz, ya dalam bentuk konsep itu sudah matang, kemudian diwujudkan dalam bentuk pola dan desain yang menjadi nyata. Jadi ayan sabitah itu, ayan kharijiyah itu dhillun li ayan sabitah itu. Jadi kronologisnya bahan ayan kharijian, ayan yang sudah physically ini dhillun, bayang-bayang dari ayan sabitah. Ayan sabitah dhillun li dzatil ilahiyah itu. Jadi kalau analognya baju ini ya dhillun dari benang. Benang ini dhillun, bayang-bayang dari kain, dari kain kemudian naik ke benang, baru naik lagi ke kapas itu. Wa dhillu dhilli, dan bermula bayangan-bayangan, dhillun itu bayangan. Jadi maksudnya tahapan-tahapan seperti tadi ya, mulai dari kapas, turun ke benang, turun ke kain, turun ke beragam baju, ya. Ini semuanya ada wasitoh. Wasitohnya itu ya berupa wujud yang sudah ayan kharijiyah tadi, berproses. Bahwa yang muncul di ayan kharijiyah itu enggak lepas dari apa yang sudah ditetapkan di ayan sabitah. Seorang desainer membuat baju itu sudah diputuskan dalam saat mempola, saat mendesain. Jadi penjahit ya tinggal melaksanakan gitu. Ini analognya seperti itu. Intaha. Wa idza taqarrara laka hadza, ya. Jadi kesimpulannya
Ya, Syekh Abdul Rauf As-Singkili dengan penjelasan tadi menurut saya sudah jelas dan gamblang. Kemudian saya tambahkan analog ya seperti tadi kapas itu saya ambil dari analognya ulama Nusantara, ulama Aceh yaitu Syekh Hamyah Fansuri. Nah, tujuannya supaya tidak ilhad, tidak mencampur aduk, itu aja. Karena di Al-Quran sudah diingatkan wadarul ladzina, dan tinggalkan alladzina, orang-orang yulkhiduna fi asma'ihi, orang-orang yang mencampur fi asma'i, dalam asma Allah. Nah, ini maksudnya orang yang tidak bisa membedakan kapas, kain, orang yang membedakan antara kapas, benang, kain, baju. Ini kenapa? Karena nggak ngerti struktur kronologisnya. Ketika sudah wujud baju, ya panggil baju, dia baju gitu. Ketika sudah wujud manusia gembleger seperti ini, yaitu dia abdun. Sekalipun kalau diurut tadi prosesnya, dalam teori martabat 7, ketemu juga. Gitu. Nah, saya kira cukup penjelasan malam ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada malam berikutnya, supaya satu paragraf ini tuntas. Mudah-mudahan dengan penjelasan malam ini bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan tambahan ilmu dalam memahami struktur, memahami ilmu hakikat. Karena kalau paham teorinya, kemudian paham perumpamaannya, kemudian paham prakteknya, ya insya Allah tidak menimbulkan kontroversi dan juga tidak tabrakan dengan aspek hukum-hukum syariat. Nah, kenapa kok ada orang ngaku hakikat menjadi kontroversi? Itu pasti ada tadi perumpamaan tadi itu ada yang salah dalam memahami. Bisa jadi ini udah jelas baju tapi disebut dengan kapas, itu perumpamaan saja. Jadi ini yang menyebabkan munculnya kontroversi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.